Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Halo semuanya, di video kali ini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai dampak asidifikasi terhadap biota laut, khususnya rumput laut. Sebelumnya, izinkan kelompok kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Kelompok 4 terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Isnaini Kusuma dengan NIM L1A 021024. Yang kedua ada Reza Oktelaviana dengan NIM L1A 021028. Yang ketiga ada Melistiani dengan NIM L1A 021032. Dan yang terakhir ada Rizky Hardini dengan NIM L1A 021034. Mata kuliah biologi laut kali ini kami mengambil beberapa referensi artikel ilmiah, yaitu diantaranya yang pertama The Response to Ocean Acidification and Diurnal Temperature Variation in Commercially Farmed Seaweed, Phyrophyta haetanensis or Phyta. Yang kedua ada Ocean Acidification Decrease Grazing Pressure but alters morphological structure in the dominant coastal seaweed. Yang ketiga ada effect of ocean acidification and pH fluctuation on the growth and development of coralline algal recruits and an associated benthic algal assemblage. Yang keempat ada ocean acidification affect growth but not nutritional quality of the seaweed Phacus vesiculosus or Phoeophysae focales. Yang kelima ada seaweed farms provide refugia from ocean acidification. Yang keenam ada ocean acidification decrease grazing pressure but alters morphological structure in the dominant coastal seaweed. Yang ketujuh yaitu diffusion boundary layers ameliorate the negative effect of ocean acidification on the temperate coralline macroalga Artocardia corymbosa. Dan yang terakhir ada effect of climate change on the global seaweed community. Sebelum kita bahas lebih lanjut mengenai dampak asidifikasi terhadap rumput laut, perlu kita ketahui terlebih dahulu apa itu pengasaman laut. Pengasaman laut merupakan fenomena di mana terjadi penurunan pH yang disebabkan oleh penyerapan karbon dioksida atmosfer ke permukaan laut. Ketika karbon dioksida ini diserap oleh laut, reaksi kimia itu terjadi. Reaksi apa sih yang terjadi? Secara khusus, reaksi yang terjadi itu di mana asam karbonat terbentuk dan ion hidrogen dilepaskan. Hal ini mengakibatkan pH air permukaan laut menurun, membuatnya lebih asam. Kenapa topik ini tuh menarik untuk dibahas? Karena rumput laut merupakan produsen utama pembentuk habitat yang mendukung keanekaragaman hayati di laut. Jadi apabila asidifikasi ini secara tersendiri mempengaruhi rumput laut, maka kemungkinan besar asidifikasi juga akan mempengaruhi ekosistem di laut secara keseluruhan. Selanjutnya ada metode yang digunakan dalam penelitian. Pada penelitian yang dilakukan oleh Kinwi et al. Pada tahun 2021 menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama, 0 individu F. vesiculosus dikoleksi dari pantai Swedia pada Juli 2018 dan disimpan di Marine Laboratorium pada kondisi lingkungan selama 7 hari untuk diaklimatisasi. Kemudian, pada penelitian yang dilakukan oleh Britton et al. Pada tahun 2019 menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan rumput laut. Yang kedua, perawatan sebelum percobaan. Yang ketiga, kondisi kultur percobaan. Yang keempat, perawatan pada saat percobaan. Kemudian, pada penelitian yang dilakukan oleh Xiao et al. Pada tahun 2021 menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama, budidaya rumput laut dan lokasi pemantauan. Berikut lokasi yang dipantau terus-menerus ada 3 lokasi, yakni pada budidaya Saccharina japonica di Teluk Lidao yang terletak di Laut Kuning. Yang kedua, budidaya Parpira haetanensis di Pulau Vadu yang terletak di Laut Cina Timur. Yang ketiga, budidaya Gracilaropsis lemanneiformis di Pulau Naanawe yang terletak di Laut Cina Selatan. Kemudian yang kedua ada pemanfaatan air laut di tempat dan secara online. Yang ketiga ada pengukuran alkalinitas. Yang keempat sistem karbon oksigen. Dan yang kelima analisis statistik. Kemudian untuk metode selanjutnya yakni penelitian yang dilakukan oleh Michael Y. Roleda et al. Pada tahun 2015 menggunakan metode sebagai berikut. Yang pertama, rumpun matang Atrocardia
artrokardia dikumpulkan di bawah kanopi rumput laut raksasa Macrocystis pivera pada kedalaman 1,5 sampai 2 meter di Karitane Coastal Otago, Selandia Baru. Kemudian yang kedua kultur di bawah perlakuan pH statis dan berfluktuasi selama 6 minggu. Kemudian yang ketiga, 24 rumpun artrokardia masing-masing terdiri dari 10 tali tegak yang berdiri di atas pegangan kerak kecil. Diamankan masing-masing dari 24 plat perspek melingkar diameter 70 mm menggunakan tali pancing nilon. Yang keempat, rekrutan pasca pemukiman yang terlihat diamati pada plat perspek di bawah dan di sekitar setiap kanopi alga yang diartikulasikan. Kemudian yang kelima, plat perspek difoto kemudian segera dikembalikan ke kondisi pH eksperimental. Kemudian ada hasil penelitian, meningkatnya konsentrasi karbon dioksida di atmosfer dan di lautan mendorong sejumlah perubahan fisika dan kimiawi yang penting. Ini termasuk ke dalam fenomena yang berskala global seperti pengasaman laut atau pergeseran kimia laut yang termasuk pengurangan pH dan ketersediaan ion karbonat, kemudian pemanasan dan kenaikan permukaan laut. Bersama dengan peningkatan atau penurunan gelombang spesifik regional ketinggian, upwelling, limpasan nutrisi, terrigenous, dan salinitas pesisir. Harley et al. 2012. Terdapat beberapa rumput laut yang kita ambil dalam jurnal yang kita pilih, yakni Artocardia corymbosa, kemudian ada Fucus vesiculosus, dan Gracilaria lemannaiformis. Artocardia corymbosa, remaja tingkat pertumbuhan kurang sensitif terhadap statis pH 8,05 dan pH 7,65. Perlakuan pH dibanding dengan pH rata-rata yang sama dengan fluktuasi diurnation, pH 7,65 yang berfluktuasi berpengaruh negatif terhadap laju pertumbuhannya dibandingkan dengan perlakuan statis persen berat mangan kalsit pada juvenil berkurang secara signifikan pada pH 7,65 dibandingkan dengan pH 8,05. Biomasa di atom tidak terpengaruh baik oleh fluktuasi pH maupun pH. Akhirnya, beberapa spesies yang peka terhadap pH dapat bertahan hidup pada kondisi pH yang lebih rendah ketika tumbuh kehadiran diatom dan makroalga yang berdaging. Yang aktivitas metabolismenya yang tinggi dapat meningkatkan pH mikrohabitat lokal. Pengaruh kenaikan suhu dan karbon dioksida tentang proses sejarah kehidupan Macrocystis pivera kotak hijau menunjukkan bukti eksperimental dari efek positif. Kotak kuning menunjukkan efek negatif, dan yang diarsir menunjukkan efek positif dan negatif, yaitu konteks spesifik. Dan kotak kosong mewakili tanggapan yang tidak dihitung karena kurangnya informasi yang dipublikasikan. Tingkat kematian setelah paparan singkat terhadap suhu atau salinitas yang ekstrim dapat serupa dengan yang ditemukan setelah paparan yang lebih lama pada kondisi yang tidak terlalu ekstrim. Dalam percobaan yang ditemukan, yakni variasi sementara dari stres, variabilitas yang lebih tinggi meredam dampak negatif stres pada beberapa taksa rumput laut, tetapi menimbulkan dampak negatif pada yang lain. Selanjutnya, ekologi masa depan untuk hutan rumput laut sedang, panah padat, dan putus-putus masing-masing mewakili efek langsung dan tidak langsung dari satu spesies pada spesies lain, atau aliran energi melalui interaksi trofik dihilangkan untuk kejelasannya. Tanda pudar mewakili kelompok fungsional yang mungkin masih ada tetapi memainkan peran ekologis yang sangat berkurang. Sehubungan dengan kondisi saat ini, yaitu pada gambar yang paling atas, kemudian pemanasan di masa depan, yaitu gambar kedua atau gambar tengah, akan menguntungkan pengembala dan memiliki dampak negatif langsung dan tidak langsung pada rumput laut, pembentuk kanopi. Peningkatan, kemudian yang terakhir ada peningkatan karbon dioksida di masa depan,
digambarkan di gambar yang paling bawah akan memiliki efek negatif yang kuat pada alga koralin bergerak dan efek positif pada rumput laut non klasifikasi baik secara langsung melalui peningkatan pertumbuhan maupun secara tidak langsung melalui pengurangan konsumsi oleh herbivora yang diklasifikasi. Dampak dari gabungan dari pemanasan dan pengasaman secara bersama-sama dalam perubahan iklim yang lebih realistis masih kurang dipelajari. Alga koralin berukuran dingin seperti Arthrocardia yang tumbuh di permukaan batu di dalam hamparan rumput laut secara alami terpapar pada kisaran pH yang luas, termasuk pH 7,05 yang serendah perkiraan rata-rata pH air laut permukaan pada tahun 2100. Organisme yang tumbuh dalam pH konstan sementara dewasa Arthrocardia dewasa yang memiliki tingkat pertumbuhan mendekati 0 di bawah perlakuan pH 7,65 yang bervariasi. Berikut digambarkan pada gambar C, di mana pH air laut malam hari sangat rendah sebesar 7,25, kemungkinan besar berkontribusi pada pembubaran parsial kalsium karbonat kerangka rekrut remaja dari Arthrocardia. Namun, menunjukkan pertumbuhan positif di bawah perlakuan lingkungan yang ekstrim. Ini yaitu fluktuasi pH 7,65. Ini mengejutkan karena fase riwayat hidup dari awal dianggap lebih rentan terhadap faktor stres lingkungan, misalnya UVR dibandingkan dengan tahap kehidupan dewasa masing-masing. Dari jurnal yang kami review menunjukkan bahwa pada saat rumput laut tinggal di kawasan yang terdapat fenomena pengasaman laut dapat menyebabkan pembentuk rumput laut Fucus fasciculosus mengalami peningkatan pertumbuhan berdasarkan area talusnya. Hal tersebut dapat menyebabkan pengurangan ketergantungan pada serapan karbon aktif serta menunjukkan sedikit penurunan kandungan fluorotanin. Pada saat yang sama juga, organisme herbivora seperti Littorina littorea tampaknya mentolerir peningkatan CO2 dengan indeks kondisi yang meningkat, bahkan ketika mereka mengurangi konsumsi rumput laut. Pada gambar di atas menunjukkan budidaya rumput laut. Terdapat budidaya S. japonica di Teluk Lidao, budidaya P. haitensis di Pulau Vodu, serta budidaya G. lemanneiformis di Pulau Nanao. Dari hasil penelitian tersebut, pH air laut secara konsisten meningkat di tambak rumput laut dibandingkan dengan perairan yang berdekatan jauh dengan tambak, dengan perbedaan pH terbesar untuk budidaya S. japonica dengan rata-rata sebesar kurang lebih SE sama dengan 0,10 kurang lebih 0,003 dibandingkan dengan perbedaan di budidaya P. haitensis dan budidaya G. lemanneiformis dengan masing-masing nilai sebesar 0,026 kurang lebih 0,003 dan 0,036 kurang lebih 0,003. Kesimpulannya jadi, oceanification dapat mempengaruhi metabolisme primer dan sekunder pada rumput laut, di mana terkadang menghasilkan rasio karbon terhadap nitrogen dan karbon terhadap fosfor yang lebih tinggi, yang mengindikasikan adanya perubahan kandungan nutrisi pada jaringan rumput laut. Peningkatan ketersediaan karbon untuk rumput laut umumnya mengakibatkan penurunan kandungan protein dan kadar asam lemak itu dapat meningkat atau dapat menurun. Rumput laut juga dapat menjadi lebih rentan terhadap kekuatan fisik di bawah oceanification karena kekuatan yang berkurang secara signifikan dapat mengakibatkan hilangnya biomasa rumput laut. Hal ini dikarenakan oceanification mengakibatkan terjadinya peningkatan kejadian alam seperti badai atau yang terkait dengan perubahan iklim. Selanjutnya, rumput laut juga dinilai dapat mengurangi pengasaman laut. Rumput laut dapat berperan melalui mekanisme fotosintesis dan juga pengeluaran enzim yang dapat membantu memecah CO2 menjadi ion bikarbonat. Ketika ion bikarbonat bereaksi dengan ion kalsium, maka dapat digunakan untuk proses klasifikasi oleh alga itu sendiri atau oleh karang.
karang dan hewan laut lain yang membutuhkan kalsium karbonat untuk membuat kerangka tubuhnya. Perpindahan ion bikarbonat dari air dapat mencegah pH laut menjadi turun. Sekian video presentasi dari kelompok kami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.